Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, NPM 257820884 dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang best practice and design of Python. Nah, ini slide design of Python. Nah, jadi design of Python itu adalah kumpulan prinsip atau filosofi di dalam penulisan kode Python, di mana menjelaskan bahwa kode-kode tersebut um, dapat ditulis secara sederhana, lalu rapi, dan mudah dibaca. Nah, di sini ada 19 prinsip atau filosofi Zen of Python. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang PEP 8, yaitu PEP 8 ini aturan standar penulisan kode Python um, yang menjelaskan tentang cara-cara agar kode tersebut rapi dan dapat dan mudah dibaca. Kemudian di sini udah ada kodenya. Nah, kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap PEP 8. Nah, jadi kita akan melakukan repositori terlebih dahulu, yaitu perintah git init project 2 257820884. Oke, setelah itu kita akan memasukkan kode tersebut ke dalam repositori kita. Nah, setelah itu kita akan masuk ke repositori kita, yaitu project 227820884. Oke, nah setelah itu kita akan menginstal terlebih dahulu flag 8, pip install flag 8. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal flag 8. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menjalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Dokumentasikan seluruh daftar pelanggaran gaya penulisan yang muncul. Nah, di sini kita akan melihat seluruh daftar pelanggaran gaya penulisannya dengan perintah Python flag 8. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah melihat daftar pelanggarannya, yaitu ada 3. Yang pertama di baris kedua, yang kedua di baris keempat, lalu yang terakhir ada di baris ketujuh. Nah, kita akan lihat dulu nih kodenya. Kita lihat kodenya. Nah, di sini kodenya. Nah, jadi untuk baris yang kedua kolom 10 ini adalah missing white space around operator. Jadi dia tidak memiliki spasi di sekitar operator. Nah, jadi sesuai aturan PEP 8 itu harusnya di sekitar operator atau di sebelum dan di sesudah operator itu harus memberi spasi. Nah, kemudian di baris keempat juga sama seperti itu, missing white space around operator. Nah, dia tidak memiliki spasi di sekitar operator dan harus menambahkan spasi tersebut. Lalu di baris ketujuh, expect two blank lines after class or function definition. Nah, di sini dia mengharapkan 2 buah baris kosong setelah kelas dan fungsi. Nah, tapi di sini dia tidak ada, dia hanya memiliki 1 baris kosong saja. Nah, sedangkan sesuai aturan PEP 8 itu, kita harus memiliki 2 buah baris yang kosong. Nah, jadi kita akan memperbaiki yang baris kedua dulu, ini dengan menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Lalu kita save. Kemudian, kita akan lakukan git add kode set 3 py. Oke, lalu kita akan git commit terlebih dahulu. Git commit yaitu commit 1 menambahkan
spasi di sebelum dan sesudah operator. Oke, nah kita sudah berhasil menambahkan komit tersebut. Lalu kita akan mencek lagi nih daftar pelanggaran tersebut. Nah, nah di sini hanya tersisa 4 dan 7, baris 4 dan 7. Nah, baris yang kedua ini sudah tidak ada lagi, yang artinya baris kedua kolom 10 ini sudah sesuai dengan aturan PEP 8. Nah, kemudian kita akan memperbaiki baris 4. Nah, ini kita akan menambahkan spasi di sebelum dan di sesudah operator. Lalu kita save, kemudian kita lakukan git add. Kode set 3 TY. Tambahin ini. Nah, lalu setelah itu kita akan lakukan git commit. Commit 2 itu menambahkan, sama seperti baris kedua, menambahkan spasi di sebelum sesudah operator. Oke. Nah, udah selesai kita melakukan commitnya. Lalu kita cek lagi. Cek pelanggarannya. Ya, kita enter. Nah, di sini masih hanya tersisa yang baris tertujuh, yang artinya baris keempat itu udah sesuai dengan aturan PEP 8. Lalu di sini kita akan menambahkan satu baris kosong. Lalu kita save. Kemudian kita git add. Git add kode set 3 PY. Nah, lalu kita lakukan commit, git commit, itu commit yang ketiga, yaitu menambahkan satu baris kosong di setelah menambahkan satu baris kosong setelah fungsi. Oke, kita ini. Nah, kemudian kita lihat lagi nih daftar pelanggarannya. Nah, sudah tidak ada lagi, yang artinya 3 daftar pelanggaran tersebut sudah kita perbaiki dan sudah sesuai dengan PEP 8. Lalu kemudian kita akan melakukan git log. Git log ini untuk kita lihat nih, 3 komit kita. Nah, di sini untuk menambahkan satu baris kosong setelah fungsi, menambahkan spasi di sebelum dan sesudah operator. Nah, sama yang komit 1 juga. Nah, kemudian setelah seluruh pelanggaran flag teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Nah, jadi kita akan buka dulu. Kita akan buka. Nah, kita akan menambahkan docstring di kode ini. Nah, memulai docstring itu menggunakan petik 3 kali. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan docstringnya nama. Nah,
Jadi yang pertama kita melakukan menambahkan docstring, yaitu yang pertama dokumentasi modul. Nah, dokumentasi modul ini ada nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Nama file, kode, set 3. Oke, kita enter. Lalu ada tujuan program. Tujuan programnya ini adalah membuat fungsi untuk menghitung rata-rata nilai dari Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi fitur utama. Fitur utamanya adalah fitur utama. Fitur utamanya adalah menghitung dan menampilkan nilai rata-rata. Lalu setelah itu kita akan menambahkan identitas penulis, seperti nama, Sophie Salsabila, lalu NPM itu 257-82-084. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan tanggal pembaruan terakhir, yaitu sekarang tanggal 14 Maret 2026. Nah, di sini kita akan merapikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dokumentasi modulnya, yaitu ada namanya, yaitu kode set 3, tujuan programnya membuat fungsi untuk menghitung rata-rata nilai dari data, lalu fitur utamanya menghitung dan menampilkan nilai rata-rata, identitasnya ada nama, lalu NPM, lalu ada tanggal pembaruan terakhir. Nah, setelah itu kita akan membuat dokumentasi yang kedua, yaitu dokumentasi fungsi. Nah, dokumentasi fungsi ini ada deskripsi, fungsionalitas, rincian parameter, beserta tipe datanya, nilai kembalian, lalu contoh pemanggilan fungsi. Nah, di sini aturan dalam PEP 8 ini kita diharuskan untuk memberi spasi 4 kali ketika kita ini. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan menambahkan ini lagi. 4 spasi 4 kali. Nah, lalu kita ke sini, kita akan memberikan deskripsi fungsionalitasnya itu dulu, yaitu menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Lalu kita akan memberikan rincian parameter aja deh. Parameter. Jadi parameternya ini adalah data, lalu tipe datanya itu adalah list dari integer dan float. Nah, jadi parameternya itu adalah data, kemudian tipe datanya itu adalah list dari integer dan float. Jadi list ini isinya adalah integer dan float. Nah, integer ini adalah bilangan bulat
yang dimana contohnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan float ini adalah bilangan desimal. Contohnya itu adalah 1,5, 1,6, 1,7. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan nilai kembalian. Nilai kembalian, yaitu nilai kembaliannya adalah float, float, lalu hasil perhitungan nilai rata-ratanya. Nah, kemudian kita akan membuat contoh pemanggilan fungsi. Contoh pemanggilan fungsinya, contoh pemanggilan fungsi ini average, lalu ini, terus kita masukin integer listnya, list integer. Kita masuk yang integer, yaitu misalnya 5, 10, 15. Nah, itu 2, 3, 4. Nah, jadi rata-rata 5, 10, 15 ini adalah 5, 10, 30 bagi 3 jadinya 10. Kita tambahin 0, 0, karena di sini nilai kembaliannya float. Float itu adalah bilangan desimal. Nah, di sini kita tambahin aja 0, biar jadi desimal. Kemudian kita akan melakukan get commit. Sudah benar. Di sini ada nama file, tujuan program, fitur utama, tetes penulis, lalu di dokumentasi fungsinya ada deskriptif fungsionalitas, parameter, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. Nah, setelah itu kita akan Nah, kita akan save dulu terlebih dahulu. Kita save. Nah, kita lakukan git add. Git add kode set 3 py. Kemudian kita git commit. Kita akan mengcommit yaitu m. Lalu ini di sini adalah commit 4, yaitu menambahkan docstring. Oke. Nah, lalu di sini kita akan melihat, kita akan memasukkan docstring tersebut ke PyDoc. Itu adalah Python m PyDoc. Lalu kita masukin kode save. Nah, sini ada error, zero division error. Zero division error ini berarti program kita error. Programnya error. Nah, jadi zero division error ini bisa kita kaitan ke Zen of Python. Zen of Python ini, filosofi atau prinsip yang ada di Zen of Python, yaitu kita kaitkan dengan error should never pass silently, yang artinya kita tidak boleh melewatkan error. Kita akan harus memperbaikinya ketika menemukan error. Nah, jadi error should never pass silently diterapkan untuk mengecek kondisi dan menangkap error. Nah, ketika pengguna menjalankan sebuah program, nah kita akan melihat ketika terjadinya kesalahan. Dan ketika terlihat terjadinya kesalahan, kita harus segera memperbaiki secara jelas. Nah,
Jadi itu adalah jadi zero division error ini kaitannya yaitu adalah error solved never partially. Jadi kita harus memperbaiki dengan jelas, dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan memperbaiki nih, um, apa sih yang salah di part sini. Nah, kita akan di sini salahnya yaitu adalah di sini kita tidak menambahkan nilai fungsinya, nilai listnya. Itu kita akan menambahkannya. Tambah 5 seperti yang kayak kita tulis di doxringnya 5, 10, 15. Lalu kita save, kemudian kita get add. Get add kode 13 PIY. Nah, lalu kita akan mengecek lagi kondisi PyDoc ya, melihat lagi. Kita mau masukin ke PyDoc-nya lagi. M PyDoc kode stat 3. Nah, di sini sudah terlihat docstring kita, yaitu di sini ada nama filenya, yaitu set3 nama filenya, yaitu di sini ada tujuan programnya, tujuannya ada fitur utama, identitas penulis, lalu tanggal pembaruan terakhir, kemudian ada menghitung rata-rata, di sini ada informasi tentang menghitung rata-rata sekumpulan data, lalu ada parameternya, nilai kembalian, contoh pemanggilan fungsi. Nah, kita lihat lagi sini. Nah, seluruh perintah atau panduan praktikum ini sudah selesai sampai di kita membuktikan PyDoc ya, atau kita mengakses melalui PyDoc-nya, docstring-nya. Nah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.